Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu bahwa kesepakatan damai dengan Iran dijadwalkan akan ditandatangani pada Minggu dan Selat Hormuz akan dibuka kembali segera setelahnya. Apakah ini secercah harapan bagi dunia bahwa Amerika dan Iran benar-benar akan berdamai dan menghentikan perang? Apa yang membuat Iran kemudian melunak? Konsensi apa yang diberikan oleh Amerika Serikat sehingga akhirnya Iran mau menandatangani nota kesepahaman? Saudara, kabar penting datang dari Islamabad. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai pada Minggu 14 Juni 2026. Mr. President, when will the text of the MOU be released? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the Strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines. Kadang tanda akan ancaman besar tidak datang dari musuh, melainkan dari sekutunya sendiri yang mulai meminta kita berhenti. Inilah yang terjadi pada Amerika ketika menegur Israel. Bayangkan saja, sekutu lama Israel ini justru menjadi pihak pertama yang meminta Israel agar menghentikan perang dengan Iran. Bukan karena Amerika membela Iran, bukan pula karena mereka ingin benar-benar meninggalkan Israel. Melainkan karena mereka sadar konflik ini sudah terlalu jauh dan mendekat ke arah kehancuran. Karena jika Iran berhasil mencapai kekuatan nuklir penuh, maka satu keputusan ceroboh saja bisa membuat Timur Tengah jatuh dalam kekacauan. Amerika menyadari jika Iran bisa saja memusnahkan Israel bahkan dalam hitungan jam. Namun ketika dunia mulai menuju arah perundingan dan berdiplomasi, Israel justru memilih bertahan bersiap melanjutkan pertikaian. Padahal Israel tidak hanya sedang kehilangan dukungan Amerika, melainkan juga dukungan seluruh negara. Di dalam internal Amerika sendiri sempat bergema ajakan untuk memutuskan bantuan militer ke Israel. Langkah ini dilakukan agar kesepakatan dengan Iran dapat dipertahankan. Di tengah perselisihan ini, dunia mulai bertanya, sampai kapan perang ini akan terus dilanjutkan? Akankah Israel kemudian memilih berdamai dan ikut bagian dalam perundingan? Cetak Gol coba merangkum, Netanyahu ngotot serang Iran. Amerika sebut Israel musnah hitungan jam sebagai berikut. Israel masih ngotot berperang di saat Iran AS damai. Saat badai terlalu besar, bahkan musuh lama pun bisa duduk di meja yang sama. Nampaknya inilah yang terjadi pada Amerika Serikat hari ini. Negara yang gencar melakukan serangan ke Iran justru naik ke atas meja perundingan. Padahal di masa-masa awal agresi, Amerika seolah berkata, "Aku adalah pemilik negeri ini." Namun perkembangan peperangan yang tak terlalu signifikan membuat Amerika kehilangan arah. Ibarat sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas, semakin lama berlayar justru semakin tersesat. Dan benar saja, sebuah pernyataan mengejutkan akhirnya datang dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini dikabarkan mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Dalam akun Truth sosialnya, Donald Trump bahkan menuliskan kesepakatan dengan Republik Islam Iran sudah selesai. Saya dengan ini sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa pembatasan dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Tambahnya, perjanjian ini sontak membuat seluruh dunia bergembira. Amerika Serikat dan Iran menuai pujian. Kesepakatan ini dinilai sebagai akhir permanen bagi peperangan yang terjadi antara Amerika dan Israel selama beberapa bulan ini. Bahkan demi memuluskan rencana dan memperkuat kesepakatan perdamaian dengan Iran, muncul usulan pembatalan bantuan ke Israel. Usulan ini sendiri datang dari seorang mantan pejabat Gedung Putih, John Kent. Ia menilai langkah ini merupakan salah satu cara agar perjanjian dengan Iran dapat berjalan sesuai keinginan.
Ditambah Amerika juga harus mencegah munculnya kemungkinan gagalnya kesepakatan. Dan nampaknya kekhawatiran John Kent ini cukuplah beralasan. Di saat dunia menyambut gembira keputusan ini, selalu ada saja pihak yang cemburu. Israel mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yair Golan, politisi sekaligus pemimpin Partai Demokrat yang merupakan sayap kiri tengah Israel, marah besar. Dalam satu langkah, prestasi militer luar biasa yang diraih dengan keberanian pilot kita dan darah para pejuang kita telah dihapus. Sementara Netanyahu berdiri di pinggir lapangan, lemah, sakit, terisolasi, dan tidak berdaya, ucap Golan. Golan menilai kesepakatan tersebut adalah sebuah kegagalan selama bertahun-tahun perjuangan. Ia bahkan mengandaikan di saat prestasi militer luar biasa yang diraih dengan keberanian pilot kita dan darah pejuang kita telah dihapus dalam satu langkah. Sementara itu Netanyahu berdiri di pinggir lapangan, lemah, sakit, terisolasi, dan tidak berdaya. Itulah yang diungkapkan oleh Golan. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa Israel masih ingin melanjutkan peperangan. Ibarat diputuskan pacar, Netanyahu bilang bahwa perang sudah jadi keseharian Zionis. Selayaknya cinta bertepuk sebelah tangan. Rengekan Netanyahu ini tidak membuat Donald Trump peduli. Donald Trump justru memuji Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait sikap mereka selama perang. Israel justru hanya kebagian kritikan keras akibat tindakannya yang hampir membuat kesepakatan damai antara AS dan Iran gagal. Netanyahu juga sempat mendapatkan ancaman keras dari Donald Trump. Mengapa Bibi harus melakukan serangan sialan itu? Saya sangat marah dan saya sudah menyampaikannya. Dia sama sekali tidak punya penilaian yang waras, ujar Trump kepada media Axios. Dan benar saja, hantaman bom Israel ke wilayah Lebanon pada hari yang sama membuat penandatanganan dokumen perdamaian tertunda. Donald Trump bergerak cepat menyelamatkan kesepakatan yang dimediasi oleh PM Pakistan Shehbaz Sharif. Gelagat ini nampaknya juga dibaca oleh Iran dalam konflik yang terjadi. Iran memang mengancam Israel akan menyerang mereka jika berbuat ulah dan menyebabkan kerusakan. Iran nampaknya melihat bahwa kesepakatan damai tersebut adalah satu-satunya pilihan bagi mereka. Dalam sebuah kesempatan, Abbas Araghchi menuturkan, jika setelah perundingan, maka akan dilanjutkan penandatanganan kesepakatan di Swiss. هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشیم. Pihak Teheran juga mengklaim bahwa bangsa Iran telah mampu memaksakan kehendaknya kepada musuh-musuh pengecut. Semua ini tidak lepas dari perjuangan seluruh rakyat Republik Islam Iran yang tangguh atas kemenangan gemilang mereka. Lebih dari 100 hari perang para angkatan bersenjata dan front perlawanan menggunakan tekad tak tergoyahkan. Kekalahan ini semakin terlihat jelas ketika Israel menunjukkan reaksi kekecewaan. Menurut Presiden Iran Masoud Pezeshkian, reaksi Israel tersebut adalah bentuk dari kemenangan Iran. Kemenangan Iran ini sejatinya tidak hanya menjadi kabar gembira bagi Iran dan rakyatnya, melainkan juga menjadi kado indah bagi Lebanon dan rakyatnya. Pasalnya perundingan ini juga akan mencakup wilayah Lebanon yang juga sekutu setia Iran. این فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده. امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح هست و این هم نکته دوم راجع به موضوع. نکته سوم دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد
امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نکته اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات. Di tengah kabar gembira ini, pasukan Israel dikabarkan masih bersiaga penuh dan menunggu instruksi penyerangan dari Netanyahu. Tindakan Israel ini sebenarnya berkaitan dengan Iran yang ingin kembali mengirimkan rudal balistik ke Iran. Hal ini merupakan buntut dari serangan Israel ke wilayah Lebanon tempo hari. Israel juga dikabarkan menolak melakukan penarikan pasukannya dari beberapa front peperangan. Secara tegas Netanyahu menyampaikan bahwa Israel enggan undur diri dari Lebanon, Suriah hingga Gaza. Netanyahu juga berujar bahwa Israel bukanlah bagian dari gencatan senjata yang sedang dibicarakan. שמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו את זה בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשת. ואני רוצה להעביר, אנחנו נישאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי ה-7 באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור. Sikap egois Israel ini membuat sekutunya, Amerika Serikat, merasa kesal. Bagaimana tidak, negara yang telah berkorban banyak dari perang melawan Iran justru diabaikan. Padahal Amerika Serikat sendiri sudah menghabiskan banyak cadangan persenjataan dan rudal serangan. Bayangkan betapa marahnya Amerika ketika Israel memilih melanjutkan perang. Padahal Trump sudah mengupayakan berbagai hal demi terciptanya perdamaian. Donald Trump murka persilahkan Iran habisi Israel. Netanyahu dikabarkan memang murka setelah serangan Israel ke wilayah Lebanon. Serangan yang dilancarkan ke wilayah Beirut, Lebanon pada hari Minggu 14 Juni 2026 itu memicu kemarahan Donald Trump. Pasalnya serangan itu terjadi di momen-momen genting konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Kemarahan Donald Trump ini sendiri merupakan salah satu kemarahan yang ia tunjukkan ke Netanyahu. Sebelum-sebelumnya Trump sempat menyebut Netanyahu sebagai orang gila. I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. Kemarahan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kemarahan Trump akibat Israel yang melakukan penyerangan ke wilayah Lebanon. Bukan hanya sekali, Israel bahkan berulang kali menyulut api pertikaian di kawasan tersebut. Netanyahu mengklaim bahwa serangan yang dilakukan dalam rangka menyasar markas Hezbollah. Walaupun pada kenyataannya, mereka justru menyerang warga sipil dan rumah-rumah mereka. Hampir gagalnya kesepakatan dengan Iran ini terkadang membuat Donald Trump heran. Ia merasakan bahwa seharusnya Israel berterima kasih kepada Amerika yang telah melakukan negosiasi. Trump menambahkan bahwa Netanyahu adalah sosok yang sulit dimengerti. Bukan hanya itu, Netanyahu juga dianggap sebagai orang yang sulit dikendalikan. Dia orang yang sangat sulit. Dan sejujurnya dia harus sangat berterima kasih kepada kami karena melakukan ini. Karena jika Iran memiliki senjata nuklir, Israel tidak akan bertahan selama 2 jam, ujar Trump seperti dikutip dari The New York Times. Padahal Amerika Serikat sudah menjadi pihak yang berjasa dalam menekan uranium Iran. Trump yang kesal menyebut Israel seharusnya berhutang budi pada Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, salah satu output perjanjian tersebut adalah agar Iran tidak menjadikan uranium mereka sebagai bom nuklir. Uranium diperkaya Iran memang diketahui memiliki kandungan yang tinggi. Trump menjelaskan bahwa penggayaan tersebut hanya boleh diperuntukkan demi kepentingan sipil. Iran tidak boleh sama sekali terlibat dalam aktivitas pengembangan militer. Dalam beberapa kesempatan, Trump sempat menyebutkan bahwa kepemilikan nuklir oleh Iran adalah sebuah kehancuran. Ini akan jadi bencana bukan hanya untuk Amerika, melainkan juga untuk seluruh dunia. Kebijakan ini menandai angin segar bagi Rusia yang saat ini juga mengincar uranium Iran. Kedua negara ini selain saling mendukung dalam ranah militer, mereka juga terlibat dalam pengembangan energi nuklir.
Langkah dan keberanian Trump melakukan perjanjian ini dianggap sebagai apresiasi yang tinggi. Trump menyebut bahwa ia adalah Presiden Amerika pertama yang mengadakan perdamaian dengan Iran. Ia menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya telah menemui kegagalan. Meskipun Donald Trump menunjukkan bahwa ia merupakan pemimpin yang berani terhadap Iran, ini tidak bisa mengabaikan bahwa sebenarnya Amerika juga ketakutan. Amerika menilai bahwa jika uranium tersebut dijadikan sebagai senjata militer, maka akan sangat berbahaya. Apalagi bagi negara-negara yang sangat berdekatan dengan Iran. Israel bisa dipastikan akan musnah dalam hitungan jam. Langkah tegas Amerika yang membawa Iran ke dalam meja perundingan sejatinya adalah langkah yang paling tepat. Namun Israel yang enggan berterima kasih justru menilai langkah tersebut sebagai sebuah kesalahan. Bayangkan, jika negara kecil seperti Israel dimusnahkan oleh nuklir Iran, maka akan ada berapa banyak korban jiwa yang berjatuhan. Pilihan bijak Amerika ini secara sekilas merupakan langkah terbaik bagi Israel. Ia tidak hanya mencegah jatuhnya korban jiwa, melainkan juga mencegah dunia jatuh dalam perang nuklir. Ketakutan Amerika juga nampaknya berakar dari pancingan Israel yang membuat Iran marah. Serangannya ke Lebanon membuat Iran murka dan berencana melanjutkan peperangan. Lebanon adalah milisi setia Iran di kawasan Timur Tengah. Apalagi serangan itu justru terjadi di momen gencatan senjata yang akan menuju perjanjian. Jika Iran benar-benar marah, maka bukan tidak mungkin Amerika mempersilahkan Iran untuk menyerang Israel. Namun sebenarnya jika dilihat momen ini adalah masa-masa sulit bagi Israel sendiri. Mereka harus menahan tekanan yang datang dari internal dan eksternal negaranya. Ben Gvir sendiri menyampaikan bahwa meskipun mereka mencintai Trump, namun tanggung jawab keamanan adalah milik Israel. Secara tersirat ini nampaknya menjadi alarm bahwa Israel harus bertentangan dengan posisi Trump saat ini. אנחנו מוקירים, מעריכים את הידידות עם הנשיא טראמפ, אוהבים אותו מאוד, מעריכים את הברית העמוקה בין ארצות הברית לישראל, אבל עם זאת, האחריות הישירה לביטחון מדינת ישראל היא על ממשלת ישראל ורק על ממשלת ישראל. להמשיך לפעול גם בניגוד לעמדה של ארצות הברית, כן, אנחנו מדינה עצמאית, ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום. Tekanan ini juga terjadi terhadap Netanyahu. Berulang kali ia mendapatkan demonstrasi dari pihak yang menyebut diri mereka anti pemerintah. Misalnya saja seperti demo pada beberapa hari yang lalu di Yerusalem. I think it's going to take time. I'm going to vote left-wing Democrats, but we're not going to be the majority in the next government, but it's going to be a start. Let's start with a legal government that supports the courts, and we'll take it from there. But that's the only way, is two-state solution. Aksi ini diduga berniat untuk menuntut dilakukannya pemilihan umum hingga resolusi konflik Palestina dan Israel. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable, cek linknya di bawah ini. Israel terdesak, Eropa terjun langsung menghakimi Zionis. Pada konteks internasional, Israel juga mendapatkan serangan bertubi-tubi. Ibarat pohon tua di tengah badai yang mulai patah akibat tekanan dari segala arah. Inilah yang dirasakan oleh Israel hari ini. Ia tidak hanya mendapatkan tekanan dari dalam, melainkan juga dari dunia internasional. Ditambah rivalnya Iran kini sudah dibebaskan dari beberapa sanksi negara Eropa. Tercatat pertanggal 14 Juni 2026, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia telah bersedia mencabut sanksi kepada Iran. Pencabutan sanksi ini merupakan dampak dari perjanjian antara Amerika dan Iran. Negara-negara Eropa bergembira, program nuklir Iran akan dinaungi langsung oleh IAEA atau Badan Energi Atom Internasional. Kabar bahagia bagi Iran ini adalah kabar buruk bagi Tel Aviv. Netanyahu akan ketakutan karena bisa saja Iran mulai mengumpulkan kekuatan.
Buruknya lagi, Israel harus menghadapi sanksi dari berbagai negara dan organisasi. Beberapa menteri Israel bahkan dicekal dan dilarang masuk ke sebuah negara. Bahkan kabar terbaru menyebutkan jika Amnesty International sedang mendesak pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ke Israel. Amnesty International menilai bahwa Israel adalah sosok di balik kekerasan yang terjadi di tepi barat. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek linknya di bawah buat dapetin harga promo. Itulah ulasan Netanyahu ngotot serang Iran, Amerika sebut Israel bisa musnah hitungan jam. Tekanan dan serangan dari berbagai arah membuat Israel kali ini babak belur. Akankah negara ini mampu bertahan atau tenggelam dalam kehancuran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.